Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok AK47 Tim akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul proyek animasi edukasi anak. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri dengan diri sendiri dulu. Saya, Putra Aryansyah, dan teman-teman saya, Zaki Ramadhani. Dan setelah itu, Aryansyah Perdana dan Muhammad Firja Aulia. Dan yang terakhir, Muhammad Irji Tufail. Lanjut, kita akan bahas. Yang pertama itu ada latar belakang dan masalah. Yang pertama, potensi dan kendala. Yang pertama, anak usia dini dan SD memiliki ketertarikan tinggi pada media visual, warna cerah, dan cerita animasi. Yang kedua, animasi memiliki potensi demi. Yang ketiga, namun pembelajaran anak masih banyak menggunakan metode konvensional seperti ceramah dan buku teks. Dan yang keempat, metode tersebut membuat anak mudah bosan, kurang fokus, dan sulit memahami nilai karakter. Dan yang kelima, yang terakhir, konten digital edukatif yang aman dan sesuai usia anak masih terbatas. Lalu kedua, ada solusi media animasi. Yang pertama, dibutuhkan media pembelajaran berbasis animasi yang menarik dan ramah anak. Yang kedua, animasi edukasi mampu menyampaikan materi dan nilai karakter melalui cerita sederhana. Dan yang ketiga, visual dan audio membantu meningkatkan perhatian dan daya ingat anak. Dan yang keempat, animasi dapat digunakan oleh guru dan orang tua sebagai media pendukung belajar. Dan yang kelima, yang terakhir, media animasi menjadi solusi efektif untuk belajar sambil bermain. Lanjut yang kedua, tujuan proyek. Yang pertama, ada menyediakan media edukasi alternatif berbasis animasi. Yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi belajar anak. Yang ketiga, ada menanamkan nilai karakter dan kebiasaan positif. Dan yang keempat, menghasilkan animasi yang dapat digunakan berulang. Dan yang kelima, yang terakhir, menerapkan ilmu multimedia dan animasi dalam proyek nyata. Oke teman-teman, kita sampai pada manfaat proyek. Di sini ada manfaat-manfaat proyek bagi beberapa kalangan. Yang pertama bagi anak, yaitu belajar lebih menyenangkan, materi mudah dipahami dan diingat. Dan bagi guru, media pembantu agar menarik, pembelajaran lebih variatif. Untuk orang tua, media edukasi aman untuk anak-anak, serta mendampingi belajar di rumah. Dan yang terakhir, bagi tim, memiliki pengalaman proyek multimedia, serta kerja tim dan manajemen proyek. Kita lanjut kepada batasan proyek atau scope. Di sini ada beberapa hal yang tidak bisa atau sebuah sistem yang dikelompokkan yang termasuk daripada skop dari animasi edukasi anak ini. Yang pertama ada target audiens. Yang termasuk dalam skop sini adalah anak usia dini hingga sekolah dasar, yaitu 6 hingga 10 tahun. Dan yang tidak termasuk adalah remaja dan orang dewasa. Yang selanjutnya ada format produk, yang dimana yang termasuk di sini adalah video animasi edukasi anak atau format digital MP4. Dan yang tidak termasuk adalah aplikasi interaktif atau game. Selanjutnya, konten utama. Yang termasuk di sini adalah nilai karakter dan kebiasaan positif disiplin, kejujuran, kebersihan, dan sopan santun. Dan yang tidak termasuk di sini adalah materi akademik kompleks dan berat. Selanjutnya, ada gaya visual. Yang termasuk di sini yaitu animasi kartun, warna cerah, karakter, ramah anak. Dan yang tidak termasuk yaitu animasi realistis dan visual tingkat lanjut. Selanjutnya ada teknologi, yang dimana yang termasuk di sini adalah software animasi editing, termasuk video, Blender, OpenToonz, dan Adobe Premiere. Yang tidak termasuk di sini adalah pengembangan aplikasi mobile atau web. Selanjutnya ada durasi. Yang termasuk di sini yaitu video animasi berdurasi singkat sesuai fokus anak. Dan yang tidak termasuk di sini yaitu film animasi berdurasi panjang. Dan kita mempunyai yang terakhir yaitu distribusi. Yang termasuk di sini yaitu media pembelajaran digital, sekolah, dan rumah. Dan yang tidak termasuk yaitu distribusi komersial dan televisi. Mengapa animasi untuk anak? Yang pertama, visual storytelling yang menyenangkan. Animasi mampu menyederhanakan konsep moral atau edukasi yang berat, seperti cara berbagi atau menjaga kebersihan. Menjadi petualangan visual yang seru dan mudah dicerna oleh imajinasi anak-anak. Yang kedua, edutainment trend, mendukung metode belajar sambil bermain.
yang disebut learning through play, yang sesuai dengan daya tangkap anak usia dini, meningkatkan minat belajar mereka menjadi lebih efektif dibandingkan buku teks biasa. Yang ketiga, karakter dan kedekatan emosional. Gaya visual yang ceria dan karakter yang lucu membangun ikatan emosional dengan anak, membuat pesan yang disampaikan lebih membekas dan mendorong mereka untuk meniru perilaku positif sang karakter. Selanjutnya, metodologi pelaksanaan. Fase pertama, penentuan ide dan riset, yaitu identifikasi target umur anak, pesan moral, dan konsep visual. Yang kedua, fase perencanaan, storyboarding dan desain, pembuatan naskah, storyboard, desain karakter. Yang ketiga, fase pelaksanaan, produksi animasi, yaitu recording suara, dubbing, keyframing, dan penyatuan gerakan. Yang keempat, fase monitoring dan pengendalian, quality control dan feedback, yaitu uji coba tontonan ke grup anak kecil. Yang kelima, yang terakhir, fase penutupan, finalisasi dan distribusi, yaitu rendering akhir, pemberian musik latar atau sound effects, dan publikasi hasil karya. Pada slide selanjutnya, di sini terdapat struktur anggota tim. Yang pertama, Project Manager dipegang oleh Anaki Putra Indonesia. Kedua, Art Director dipegang oleh Zaki Ramadhani. Ketiga, Content Creator dipegang oleh Ardiansyah Perdana. Keempat, Designer dipegang oleh Muhammad Firja Aulia. Dan terakhir, kelima, Programmer dipegang oleh Muhammad Hirzi Rifail. Pada slide selanjutnya, di sini terdapat jadwal pelaksanaan. Kami melaksanakan proyek ini selama 3 bulan. Pada bulan pertama, di sini kami melakukan praproduksi. Di sini juga kami melakukan inisiasi, penentuan tujuan, identifikasi kebutuhan, perencanaan, konsep, naskah, dan storyboard. Dan pada bulan pertama juga, kami melakukan produksi aset. Di sini, kami melakukan desain karakter dan background, storyboard lanjutan, serta rigging karakter. Pada bulan kedua, di sini kami melakukan animasi. Di sini juga kami melakukan penganimasian dan sinkronisasi suara. Dan pada bulan kedua juga, kami melakukan pasca produksi. Di sini, kami melakukan penambahan musik dan sound effect, pose digital, monitoring, dan revisi. Pada bulan terakhir, di sini kami melakukan penutupan. Di sini juga kami melakukan rendering final, finalisasi video, dan penyerahan file serta laporan. Pada slide selanjutnya, di sini terdapat rencana anggaran biaya proyek. Untuk total anggaran biaya proyek, di sini kami mengeluarkan 39 juta. Untuk produksi teknis menggunakan 2,7 juta. Di sini kami menggunakannya untuk aset, animasi, rendering, software, dan audio. Untuk SDM dan operasional menggunakan 32,1 juta. Di sini kami menggunakannya untuk project manager, desainer, animator, editor, voice talent, dan operasional. Untuk kontingensi dan lainnya menggunakan 4,1 juta. Di sini kami menggunakannya untuk peralatan pendukung, dana cadangan, risiko untuk proyek kami. Selanjutnya ada risiko manajemen proyek. Yang pertama ada risiko teknis, yaitu ada kegagalan rendering, bug software, spesifikasi hardware tidak kuat. Yang kedua ada risiko manajemen, jadwal yang terlalu ketat, perubahan ruang lingkup atau skop creep, komunikasi tim yang buruk. Yang terakhir ada risiko eksternal, mati listrik, sakit, atau keterlambatan dari pihak luar. Ada kesimpulan. Proyek animasi edukasi ini adalah langkah strategis untuk menghadirkan tontonan berkualitas bagi generasi penerus dengan memadukan kekuatan visual, storytelling, dan nilai-nilai moral yang positif. Kita menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan tak terlupakan bagi tumbuh kembang anak. Sekian presentasi dari kami kelompok AKP 7. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.